Shalom, damai di hati. Ketika di hari ini kita kembali lagi berjumpa bersama dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Tentunya saya percaya Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, bahkan kita semua yang menyaksikan siaran ini, tentunya kita semua akan diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan di saat ini. Dan karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa, memintakan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, di hari ini kami ada sebagaimana kami ada dengan segala berkat anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Ketika di saat ini ya Tuhan, kami hendak lagi ada dalam peribadatan ibadah renungan harian keluarga. Ketika pun di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, tentunya ya Tuhan kami bermohon kepada Engkau, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami telinga yang mau mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu di saat ini boleh kami dengar, dan ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman dan kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membukakan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-7. Dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapamu dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di hari ini adalah ungkapan pengalaman dan seruan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman adalah ilmu yang sangat berharga. Setelah membawa hasil pertama dan imam meletakkannya di depan mezbah, orang Israel mereka harus mengungkapkan kalimat, Bapakku adalah orang Aram sebagai pengembara, pergi ke Mesir dengan jumlah sedikit sebagai orang asing dan menjadi banyak. Orang Mesir menganiaya dan menindas dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat. Kami berseru dan Tuhan
mendengar dan melihat akan kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan terhadap kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan bagian pertama dari ungkapan pengalaman. 400 tahun mereka berada di tanah perbudakan di Mesir sebagai budak. Bangsa Israel, mereka pun berkembang menjadi banyak. Penindasan terhadap Israel tentunya ada batasnya. Dan karena itu, ungkapan di depan mezbah pun punya arti khusus untuk mengingatkan akan generasi Israel yang tidak pernah merasakan akan penindasan. Mereka harus menyadari pengalaman-pengalaman yang teralami atau yang dialami oleh generasi tua. Dan hal yang penting ialah untuk meyakinkan bahwa Tuhan Allah Israel, Ia mendengar setiap keluh kesah dari umat yang tertindas, yang mengalami penganiayaan pada waktu itu. Ketika umat mengalami penganiayaan, mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan Allah, dan Tuhan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah yang disampaikannya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku, tentunya kita semua di tengah-tengah perjalanan kehidupan tentu kita ada pengalaman dalam perjalanan hidup. Mungkin pengalaman yang kita alami adalah pengalaman yang sulit. Terkadang kita merasa tidak ada lagi jalan keluar untuk menghadapi setiap kesulitan, tantangan, pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Terkadang mungkin kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mendengar akan seruan kita, akan doa kita. Sebagaimana Israel, mereka berseru dan didengar oleh Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa seruan doa dari keluhan, rintihan yang kita alami, pasti itu akan didengar oleh Tuhan. Pasti itu akan dijawab oleh Tuhan. Asalkan kita jangan pernah berpaling daripadanya. Kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam kesetiaan. Dan karena itu penting bagi kita semua agar supaya kita terus berimankan Tuhan. Kita konsisten di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Jangan kita goyah. Jangan iman kita menjadi lemah. Jangan menjadi orang-orang yang pesimis dalam menghadapi setiap gumul, setiap persoalan, setiap tantangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Sebagai orang-orang yang percaya, seruan yang kita sampaikan dengan setia, pasti Tuhan akan mendengarkannya. Pasti Tuhan akan memberi jawaban, cepat atau lambat, sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita manusia. Dan karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan harus kita hadapi. Dan itulah realita dan dinamika kehidupan. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan karena itu jangan pernah kita hilang pengharapan. Tetaplah kita selalu berpengharapan kepada Tuhan dalam situasi, dalam keadaan apapun. Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang pengasih,
Tuhan yang penyayang. Dialah sumber kekuatan yang akan memberikan kekuatan kepada kita dalam kita menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Di dalam dan bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan karena itu, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang tua tentunya, mari kita terus mengajarkan kepada anak cucu kita tentang pengalaman-pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan Allah. Maka Tuhan Yesus yang akan memberkati kita dan memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan Allah, ketika di hari yang baru ini, kami selalu merasakan akan kasih dan anugerah-Mu ketika Engkau ya Tuhan yang boleh membangunkan kami semua menikmati akan hari pemberian Tuhan. Kami boleh ada di saat ini dengan tubuh yang sehat, kuat, nafas kehidupan, umur panjang, bahkan berkat yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan, karena di saat ini kami boleh beribadah, ibadah renungan harian keluarga. Kami boleh membaca, merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Kira firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Sebagai manusia, tentunya kami semua tidak terlepas dari apa yang namanya tantangan, apa yang namanya pergumulan, kesulitan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Tetapi ketika kami hidup dalam kesetiaan, ketika kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kami yakin dan kami percaya ya Tuhan, setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi, dan ketika kami membawa itu kepada Tuhan, kami berseru kepada Tuhan lewat doa, kami yakin dan kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan, tantangan, persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan. Dan kami yakin ya Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik, dan tentunya itu sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kami manusia. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kiranya firman ini boleh kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau yang akan terus memberkati kehidupan perjalanan jemaat-Mu, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari mereka yang masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda, ibu, bapak, orang tua yang telah lanjut usia. Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencaharian. Mereka bekerja, kiranya melalui pekerjaan yang Tuhan beri, berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan. Bagi jemaat yang sedang ada dalam pergumulan, tantangan hidup, ketika mereka ada yang sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau angkat sakit penyakit yang mereka derita, yang mereka rasakan, sehingga pemulihan boleh teralami, terjadi bagi kehidupan jemaat-Mu. Ketika mereka ada dalam tantangan pergumulan, duka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan, Engkau menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan jemaat-Mu yang berduka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, bagi jemaat-Mu yang sedang bersyukur, bersuka cita, menikmati segala anugerah berkat dalam kehidupan mereka, ketika ketambahan usia setahun dalam kehidupan pribadi dan keluarga, Tuhan berkati setiap sukacita yang dirasa oleh kehidupan jemaat-Mu. Dan mereka akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, sumber berkat, pemberi umur panjang di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau pun akan terus memberkati perjalanan kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, Diaken, Penatua, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27,
Komisi Bipra, komisi kerja, perangkat pelayan yang ada, panitia, pegawai kostor, para pendeta yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kuat sehat Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, dalam setiap kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami. Tugas kerja pelayanan kami lakukan dengan penuh tanggung jawab iman, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Walaupun sebagai hamba-hambamu kami diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, kesulitan, tapi kami yakin dan kami percaya ketika dengan sukacita iman kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri. Kami yakin Engkau Allah yang akan selalu bersama-sama dengan kami, menjaga dan memberkati kami semua. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, bangsa dan pemerintah kami, terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, jajaran yang ada, pemerintah yang ada di Paslaton 1 dan Paslaton 2, Kecamatan Tomohon Timur, diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab yang mereka lakukan, yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, tim multimedia diberkati oleh Tuhan yang terus memberi diri, diberkati setiap harapan, kerinduan, cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Kuat sehat Tuhan anugerahkan dalam perjalanan hidup mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan kami, kiranya semuanya itu kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan kita di hari ini. Semoga kita semua terberkati dengan firman Tuhan di saat ini. Dan terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Bumi Maranatha Paslaton. Di komen, di share, di like, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.